Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Murabana Maiswara dari Prodi Sistem Informasi kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang penerapan sistem informasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan administrasi di Promusik Recording Studio Jepara. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, sistem administrasi terutama pada bagian booking untuk rekaman dan penyewaan alat di Promusik Recording Studio masih menggunakan cara di mana pelanggan datang dengan melakukan proses pendaftaran serta bayar uang muka secara langsung ke tempat studio. Karena bila tidak membayar uang muka, maka tanggal yang dipesan tidak dapat dikonfirmasikan. Recording Studio merupakan studio rekaman yang terletak di kota Jepara yang memiliki pelanggan baik dari dalam kota maupun luar kota. Sistem administrasi bagian booking, rekaman, dan penyewaan alat studio di Promusik masih menggunakan pendaftaran serta bayar uang muka secara langsung ke tempat studio. Bila tidak membayar uang muka, tanggal yang dipesan tidak dapat dikonfirmasikan. Sering terjadi ketidaktepatan tanggal booking dan pelanggan kurang jelas dalam mendapatkan informasi detail tentang studio saat melakukan transaksi melalui via telepon. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat rancangan model sistem. Yang kedua, bagaimana membuat rancangan database-nya. Yang ketiga, bagaimana membuat suatu sistem informasi berbasis web yang dapat membantu manajemen Promusik Recording Studio untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan booking, rekaman, dan penyewaan alat musik serta pelayanannya. Batasan masalah. Yang pertama, sistem menunjukkan hasil penjadwalan data di studio. Yang kedua, sistem pengelolaan data dan melayani booking rekaman studio secara online. Yang ketiga, sistem melayani penyewaan alat studio secara online. Yang keempat, data yang digunakan adalah data Promusik Recording Studio. Yang kelima, menggunakan bahasa pemrograman. Tujuan. Adapun tujuan dalam pembuatan sistem ini antara lain: yang pertama, membuat rancangan model sistem informasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan administrasi. Yang kedua, membuat database sistem informasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan administrasi. Dan yang ketiga, membuat suatu sistem informasi berbasis web yang dapat membantu manajemen Promusik Recording Studio untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan booking, rekaman, dan penyewaan alat musik serta pelayanannya. Manfaat. Adapun beberapa manfaat. Yang pertama, bagi penulis dapat menerapkan dan membandingkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Universitas Dian Nuswantoro Semarang dengan kenyataan yang ada serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang teknologi komputer. Yang kedua, bagi perusahaan. 1. Dapat mengelola dengan mudah pengarsipan data melalui aplikasi yang dibuat dengan interface yang user friendly sebagai salah satu alat bantu guna meningkatkan dan mempercepat kinerja pegawai. Yang kedua, menawarkan solusi dalam memasarkan Promusik Recording Studio agar daya saingnya terjaga. Yang ketiga, merencanakan pembangunan sistem pendukung pengelolaan administrasi studio rekaman agar lebih memudahkan kinerja manajemen. Yang ketiga, bagi akademik. Hasil tugas akhir ini diharapkan berguna bagi Universitas Dian Nuswantoro Semarang sebagai bahan informasi dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kerangka acuan dalam memahami masalah yang sama, dan sebagai untuk mengukur sejauh mana penguasaan materi kuliah yang diberikan. Adapun komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama, database manajemen. Database manajemen merupakan subsistem dalam suatu basis data. Yang kedua, model base merupakan suatu model yang mempresentasikan kesalahan ke dalam format kuantitatif. Yang ketiga, user interface pengelolaan atau pengelolaan dialog merupakan penghubungan antara dua komponen yang sebelumnya. Yang kedua, tinjauan pustaka. Pertama, pengertian administrasi. Yang kedua, pengertian booking. Ketiga, sistem peminjaman dan internet. 5. Aplikasi web. 6. PHP. Ketujuh, Adobe Dreamweaver dan MySQL. Dan ke-8, metode pengujian black box.
Yang ketiga, metode penelitian. Dengan mengikuti skema waterfall, model pembuatan aplikasi booking service akan diselesaikan secara lebih terstruktur dan berurutan, di mana sebuah tahap harus diselesaikan lebih dahulu sebelum ke tahap yang berikutnya. Tahap waterfall. Yang pertama, perencanaan. Merupakan tahap untuk mempersiapkan pelaksanaan pengembangan sistem yang akan dilakukan. Adapun persiapan-persiapan yang dibutuhkan adalah mendefinisikan batasan tujuan pokok permasalahan yang terkait, mempelajari struktur dan fungsi organisasi yang terkait, yang menentukan prioritas penanganan masalah. Yang kedua, analisis sistem, yaitu proses penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Yang ketiga, desain sistem merupakan gambaran yang diberikan kepada user tentang perancangan sistem atau tentang kegiatan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari analisis sistem. Dalam desain sistem, kegiatan yang dilakukan adalah A. Perancangan secara umum meliputi konteks diagram, leaflet. B. Perancangan sistem basis data meliputi ERD, normalisasi, REL, dan C. Perancangan desain input-output. Yang keempat, mengimplementasi dan pengujian sistem-sistem informasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan administrasi di Promosi Recording Studio Jepara adalah Adobe Dreamweaver dengan menggunakan database SQL DOG Enterprise dan juga melakukan pengujian perangkat lunak dengan menggunakan black box testing untuk memastikan bahwa software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan. 5. Integrasi dan pengujian sistem perangkat lunak akan diintegrasi dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi dan sesuai dengan kebutuhan user. Yang keenam, operasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan karyawan bagian mana yang akan menjalankan sistem dan kemudian memberikan pelatihan bagaimana mengoperasikan sistem tersebut dan melakukan pemeliharaan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pihak pengguna benar-benar stabil dan tidak terjadi error dan bug. 4. Analisis dan program. Inilah dia desain input dan outputnya. Laporan transaksi, pertama pengujian login. Ada pengujian transaksi, dan yang ketiga pengujian pelunasan. Yang kelima kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam pembuatan dan penyelesaian laporan tugas akhir dengan judul penerapan sistem informasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan administrasi di Promosi Recording Studio Jepara, maka perlu disusun suatu kesimpulan yang dapat diambil di dalam merencanakan
perancangan sistem dengan bantuan teknologi informasi. Kelebihan menggunakan sistem informasi administrasi ini adalah mempermudah pengguna dalam mengelola data-data yang berhubungan booking, rekaman, dan penyewaan alat studio secara online, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dan pemasaran. Diharapkan dengan penggunaan sistem ini dapat meningkatkan performa dari promosi recording studio. Hasil dari perancangan sistem administrasi yang diharapkan akan mampu mempermudah kinerja instansi dan dapat mempercepat penyajian informasi sehingga dapat dihasilkan suatu informasi yang relevan, tepat, akurat bagi promosi recording studio untuk meningkatkan tujuannya. 5.2 Saran. Berdasarkan analisis dan hasil yang dilakukan pada promosi recording studio, penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pelanggan. Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan bagian lanjutan dari penerapan sistem informasi ini. Yang pertama, dengan diterapkannya sistem informasi pendukung administrasi ini, transaksi yang berhubungan dengan komputerisasi sistem dilakukan dengan serius guna mendukung operasional sistem. Yang kedua, perangkat lunak sistem ini sebaiknya terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan penggunaan sistem data pelayanan terhadap pelanggan yang terus bertambah dan meningkatkan kinerja sistem. Yang ketiga, kedisiplinan dalam pengoperasian sistem ini yang harus dilakukan agar berjalan secara optimal dan dapat memberikan informasi yang benar dan relevan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, memiliki jangkauan yang lebih luas. Yang kedua, dapat diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang ketiga, akses informasi yang begitu mudah. Yang keempat, dapat mendapatkan update informasi yang terbaru. Dan yang kelima, publikasi. Kekurangannya, yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, susah untuk mencapai target pengunjung. Dan yang ketiga, sering terjadi spam. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.